Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada, semua ini karena berkat kemurahan-Mu dan ada maksud rencana Tuhan yang baik bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Matius 24 ayat 1-2. Tertulis demikian. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah selama 2 tahun ini banyak gedung gereja di seluruh dunia yang tidak terpakai secara maksimal karena efek dari pandemi. Kegiatan ibadah di dalam gedung berubah menjadi streaming online atau rekaman yang diupload di YouTube, Facebook, WhatsApp, dan berbagai platform lainnya, termasuk Zoom. Apa yang dulunya dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh menjadi dibolehkan karena situasi darurat. Keadaan ini membuat kita kembali merenungkan tentang esensi dari sebuah ibadah. Dan kita mengerti bahwa ibadah itu bukan terbatas hanya di dalam gedung gereja, tapi juga di luar. Dan terlebih lagi adalah ibadah itu melibatkan keseluruhan hidup kita setiap hari. Bait Allah di Yerusalem merupakan tempat yang dianggap sangat sakral. Sejak Raja Salomo mendirikannya, tempat ini menjadi pusat ibadah pada waktu itu. Bukan hanya bagi bangsa Israel saja, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Bait Allah ini merepresentasikan Tuhan dan kehadirannya. Tuhan juga secara khusus menyatakan kepada Salomo bahwa Ia berkenan atas pembangunan bait suci itu. Tapi mengapa di sini muncul suatu perkataan nubuat dari Tuhan Yesus bahwa bait suci itu akan dirobohkan dan tinggal puing-puing saja? Ini disebabkan karena Tuhan tidak begitu mempedulikan soal bangunan gedung bait suci itu, tapi Ia lebih mempedulikan orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya. Gereja yang sebenarnya bukanlah soal gedung, tapi pribadi-pribadi yang beriman dan beribadah kepada Tuhan. Rumah Tuhan yang sejati bukanlah soal tempat secara fisik, tapi rumah Tuhan itu adalah saudara dan saya. Berkumpul dan beribadah di gedung gereja tentu adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Tapi kita perlu juga menyadari bahwa kitalah sebenarnya yang dirindukan oleh Tuhan. Kitalah tempat kediamannya. Saudara dan saya adalah bait-Nya. Dan sebagai bait-Nya, Tuhan mau agar kita menjaga hidup kita kudus dan benar di hadapan-Nya. Di ayat yang kedua Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Perkataan ini menjadi nyata di tahun 70 ketika pasukan Roma yang dipimpin Jenderal Titus menyerbu Yerusalem, menghancurkan kota itu, dan juga meratakan bait suci yang ada di sana. Di bagian ayat-ayat selanjutnya dari pasal ini, Tuhan memberikan perintah agar kita berjaga-jaga senantiasa, bersiap untuk masa kesusahan di akhir zaman, dan menyambut kedatangannya. Tuhan memberikan perintah agar setiap kita sebagai gerejanya senantiasa setia dalam iman. Di ayat yang ke-13 Tuhan berkata,
tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan di ayat 44 firman-Nya, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dalam ayat 35 tertulis, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita berfokus pada yang kekal, berpegang pada firman-Nya yang bertahan sampai selamanya. Selama kita hidup di dunia ini, lakukanlah segala sesuatu sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia dalam berjaga-jaga di akhir zaman adalah menjaga iman kita agar tidak runtuh. Gedung bait suci adalah hal yang lahiriah, yang tidak diperlukan Tuhan. Itu bisa menjadi kosong ataupun roboh. Tapi Tuhan tidak mempedulikan yang demikian. Ia lebih mempedulikan iman kita. Bangunan bait rohani yang adalah diri kita, yang di dalamnya ada iman, kasih dan pengharapan, kiranya senantiasa tetap berdiri kokoh sampai pada kesudahan. Mari saudara, tetaplah setia dalam mengikut Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami berjaga-jaga, memelihara iman kami sampai kepada akhir zaman. Segala sesuatu akan berlalu, tapi firman-Mu tidak akan berlalu. Firman-Mu ya dan amin akan tergenapi atas semesta ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus Tuhan pelihara, kuatkan, topang kami ya Bapa dengan kuasa dan kasih-Mu. Penuhi kami selalu ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami senantiasa kuat dalam berjalan, melangkah dalam perjalanan hidup ini. Kuatkan setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang masih hidup di bumi ini, supaya kami selalu teguh, percaya, beriman, hidup dalam kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Hidup kami ini kami persembahkan seutuhnya bagi Tuhan. Kami melakukan segala sesuatu sebagai ibadah kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu terus meneguhkan kami, mengajar kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati dan pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, usaha, pekerjaan, pelayanan dan segala apa yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu senantiasa nama Tuhan kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan dan masalah, sakit penyakit, agar Tuhan menjamah, memberikan pertolongan, kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Kami percaya ada kemenangan, ada solusi yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.